Pemirsa media booster info.com senang sekali kembali menyapa Anda dengan info terbaru dari Nusa Tenggara Timur yang terangkum dalam tim redaksi kami, menarik tentunya tajam, aktual, intelektual, pemeran. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Partai Amanat Nasional Ahmad Johan berkunjung ke Desa Goloriung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur yang didampingi Wakil Bupati Ngada Berni D. Ngebu. Kunjungan tersebut menanggapi aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat, serta meresmikan ternak kandang ayam petelur milik kelompok tani Lone Maingnai pada edisi Selasa 14 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Wakil Komisi 4 DPR RI Partai Amanat Nasional Ahmad Johan menyampaikan, sebagai wakil rakyat akan terus menanggapi semua aspirasi dan mendorong pemerintah pusat untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Ahmad Johan juga menyampaikan untuk mendukung MBG makan bergizi gratis, juga memperkuat ketahanan pangan. Ahmad Johan telah meluncurkan 1.000 ton bibit padi dan 1.000 ton bibit jagung secara gratis, juga pupuk subsidi, agar dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian Nusa Tenggara Timur. Menanggapi hal tersebut, masyarakat Riung, Kabupaten Ngada juga menyampaikan aspirasi mereka tentang hutan lindung dan KSDA untuk segera dikonservasi karena dianggap menghimpit ruang lahan pertanian serta perkebunan, diantaranya perkebunan akol. Komisi 4 Partai Amanat Nasional. Baik, untuk selanjutnya pada Bapak Ahmad Johan, waktu dan kesempatan kami berikan. Terhormat Wakil Bupati Kabupaten Ngada, Pak Berni, terima kasih Pak Berni. Dari pagi tadi kami bersama di SOA dan hari ini di Riung Goloriung. Sudah hadir Pak Sekjen Kabupaten Ngada, terima kasih Pak. Kemudian Ibu Kadis Petercakan dan saudara saya Pak Dana dari KSDA, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang kebetulan mitra saya. Juga Pak Camat yang hormati, Ibu pejabat. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah beberapa hari ini saya di NTT untuk reses, dan sekarang ini masa reses sampai dengan akhir bulan. Kemarin di ND, hari ini di Ngada, besok pagi ke Sika, kemudian ke Flores Timur, kemudian ke Lembata, kemudian ke Papua. Nanti November balik lagi putar di Tiga Manggarai. Tentu tidak lain tidak bukan turun untuk melihat langsung apa yang sudah kami upayakan untuk Nusa Tenggara Timur, sekaligus untuk meminta masukan dari keluarga besar di daerah pemilih agar di masa sidang berikutnya kita bisa memperjuangkan lagi harapan dan keinginan warga untuk lebih maju dengan berbagai program pemerintah pusat. Hari ini sudah banyak yang kita dorong untuk NTT selama setahun menjadi Wakil Ketua Komisi 4. Kebetulan di Komisi 4 mitra saya yang pertama pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian perikanan, kemudian kehutanan, kemudian Badan Pangan Nasional, sekarang ini. Kalau dulu saya di Komisi 11 lebih dikenal karena sering bantu rumah ibadah, gereja, masjid, sekolah, UMKM, dan banyak lagi yang lain. Nah, hari ini pindah Komisi 4 karena Ketua Umum partai saya, Pak Zulkifli Hasan, adalah Menko Pangan. Karena tugas dari Bapak Prabowo harus mensukseskan suasana pangan, maka saya diminta menjadi Wakil Ketua Komisi 4 mendampingi Ibu Siti Hediati Soeharto, istri Pak Prabowo yang sekarang menjadi Ketua Komisi 4, di mana kami setiap hari ya bagaimana ikut mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan. Undang-undangnya kami revisi, undang-undang pangan, kemudian anggarannya kami dorong tambah lebih banyak, kemudian setiap hari lewat reses dan lain-lain kami mantau kemana-mana untuk pengawasan. Nah, hari ini saya senang bisa sampai ke Riung untuk memantau melihat kandang ayam. Hari ini aspirasi saya ada 10.000 ekor ayam petelur yang coba kita uji coba.
ada 2 di ND, kemudian di Flores Timur, kemudian di Lembata, di Alor. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan arahan dari Ibu Kadis. Kalau ini berhasil, tentu ke depan kita tidak ragu-ragu lagi untuk mendorong lebih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk penguatan ekonomi masyarakat. Tidak berani kita bikin banyak-banyak karena ini uang negara. Ada pertanggungjawabannya. Untuk kita sebagai program besar di NTT, saya minta ini disambut baik agar program pemerintah ini bisa kita sukseskan. Karena ini jelas mendukung MDG, dan yang paling penting program ini adalah untuk penguatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu harapan saya pada kelompok yang sudah dipercaya, mudah-mudahan ini dikerjakan dengan baik agar ke depan kami lebih percaya diri untuk mendorong bantuan-bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat. Selain itu banyak juga program yang lain. Kita sudah bantu alat mesin pertanian untuk hampir semua kabupaten. Di Ngada juga ada traktor roda 4, traktor roda 2, kemudian sprayer ya, kemudian pompa air dan lain sebagainya. Saya bagi di semua kabupaten. Tidak lain tidak bukan untuk mendukung program pertanian kita. Kemudian kami juga mendorong anggaran untuk memperbaiki dan membangun irigasi tersier. Kemarin kalau tidak salah saya bagi di setiap kabupaten 200 juta untuk membantu para petani agar irigasinya lebih baik. Karena untuk membangun irigasi anggarannya ada di PUPR, di BWS. Ini ada koordinasi agar tidak tumpang tindih. Nanti akan ada koordinasi antara PUPR dengan pertanian, sehingga datanya jelas, sehingga anggaran yang ada di PUPR untuk irigasi itu bisa kita memastikan untuk membantu petani kita agar irigasinya lebih baik. Misalnya di NTT sudah bangun sekitar 8 bendungan besar. Di zaman Pak Jokowi sudah diresmikan, tapi sampai sekarang 8 bendungan itu belum ada irigasi. Ini disalurkan kepada petani. Nah tentu ini kami sedang berjuang. Mudah-mudahan tidak lama lagi ada anggaran yang cukup agar bendungan yang besar itu bisa bermanfaat. Sisi yang lain kami juga sudah menganggarkan upaya untuk meningkatkan produksi petani, terutama di tempat-tempat yang susah air, agar program nanti embung. Nanti kami akan pantau, makanya saya lagi keliling sambil melihat nanti di arah mana saja yang potensi pertaniannya bagus kita bantu dengan embung. Selain itu juga nanti ada program jalan usaha tani yang dulu tidak pernah ada, ini diadakan lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oleh karena itu agar kami sebagai wakil rakyat bisa meyakinkan pemerintah untuk membantu NTT, program-program awal yang sudah kami dorong ini bisa berjalan dengan baik. Tentu saya sangat senang karena di Ngada tadi saya cek ke SOA. Bantuan bibit kemarin yang saya serahkan kepada Ngada 1.900 hektar, 500-nya berjalan dengan baik di Ngada dan tempat lain. Kemarin ada aspirasi saya membantu bibit padi 10.000 hektar gratis. Kemudian 10.000 bibit jagung gratis. Kita juga perkuat dengan pupuk subsidi. Kalau pupuk subsidi dulu itu kan ada 36 antara kebijakan. Dari SK Bupati, SK Gubernur, nanti SK Menteri Perdagangan, Industri yang kiri kanan. Nah karena Menko Pangannya Pak Zulkifli Hasan tahu betul persoalan masyarakat para petani, akhirnya dipangkas sehingga ini dari pabrik langsung ke divisi serah ada di kampung-kampung. Sehingga alhamdulillah hari ini sebelum mulai tanam pupuk subsidi sudah sampai. Kalau dulu sudah mau panen baru pupuknya datang. Betul tidak Bro? Betul. Sering rusak dan macam-macam. Nah hari ini saya senang sekali, kemarin saya cek ada kuota pupuk subsidi untuk NTT 70.000 ton. Tapi baru terserap 45%. Tentu saya lagi rasa ini petani mana yang nggak mau ambil? Apakah lagi tidak punya uang atau apa saja? Karena kita berharap dengan lahan yang terbatas ini, dengan gunakan pupuk subsidi itu bisa meningkatkan produktivitas kita. Karena kemarin kan zaman-zaman dulu para petani itu sudah meninggalkan lahan pertanian, Bang. Karena dianggap petani ini susah betul. Dari bibit sendiri, pupuk susah, nanti gagal panen tanggung jawab sendiri. Hari ini pemerintah pusat karena ingin swasana pangan, Pak Prabowo mendorong betul semua program-program untuk mendukung agar petani kembali ke sawah, agar kita bisa swasembada jika negara ini punya kemandirian dan ketahanan pangan. Alhamdulillah baru 1 tahun lebih, hari ini sudah dirilis oleh pemerintah pusat dari Kementerian Pertanian. Kita hari ini di gudang-gudang Bulog ada cadangan beras terbesar sepanjang sejarah. Ada 4 juta ton. Sehingga ini berasnya agak aman.